Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin membedah buku dengan tema Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. dengan saya sebagai host Niken Irelga. Saya Kamia Zofia Putri. Nah, selamat datang di podcast Ngobrol Santai. Seperti biasa, kita bakal ngobrol santai, tapi tetap ada isinya ya. Oke, halo semuanya. Aku Kamia Zofia Putri. Dan aku Niken Irelga. Nah, di episode kali ini kita mau bahas topik yang sering bikin dahi berkerut, tapi sebenarnya penting banget, yaitu sistem penjaminan mutu pendidikan. Bener banget, dengar kata penjaminan mutu aja udah kebayang gimana dokumen tebalnya kan, rapat panjang, terus auditnya kan. Nah, padahal sebenarnya konsepnya nggak seseram itu. Justru kalau dipahami, ini tuh dasar supaya pendidikan itu berkualitas. Ada pertanyaan nih, apa itu sistem penjaminan mutu pendidikan? Jadi kita mulai dari pengertian dulu ya. Nah, sistem penjaminan mutu pendidikan itu apa sih sebenarnya? Oke, jadi secara sederhananya sistem penjaminan mutu pendidikan itu adalah proses yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa pendidikan berjalan sesuai standar mutu yang sudah ditetapkan. Oh, jadi bukan cuma sekedar ngejar hasil akhir aja ya, kayak nilai ujian atau kelulusan. Iya, betul banget nih. Tapi juga memperhatikan prosesnya juga, mulai dari perencanaan, pembelajaran, pelaksanaan, evaluasi, sampai perbaikan terus-menerus. Oke, berarti bisa dibilang penjaminan mutu itu kayak menjaga kualitas pendidikan ya. Nah, itu analogi yang pas banget. Nah, ada pertanyaan lagi nih, pelanggan dalam pendidikan. Lanjut ya, aku mau nanya nih, dalam pendidikan sering disebut istilah pelanggan. Itu maksudnya siapa sih? Oke, pelanggan dalam pendidikan itu nggak cuma siswa atau mahasiswanya. Nah, ada dua jenis, yaitu pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Oke, kalau pelanggan internal itu siapa aja? Nah, peserta didik, guru, dosen, tenaga kependidikan. Sedangkan pelanggan eksternal itu orang tua, masyarakat, dunia kerja, dan pemerintah. Oh, berarti tanggung jawab mutu pendidikan itu luas banget ya? Bener banget, karena output dari pendidikan itu bukan cuma untuk individu, tetapi juga untuk masyarakat luas. Oke, kita lanjut lagi. Sistem penjaminan mutu itu kan ada internal dan eksternal ya? Iya, SPMI itu dilakukan oleh lembaga pendidikan sendiri, jadi sekolah atau kampus yang mengatur dan memastikan mutunya. Biasanya lewat penetapan standar, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan ya? Oke, tepat banget. Itu yang sering disebut siklus PPMPP. Oh, nah kalau SPME itu apa ya? Nah, SPME itu dilakukan oleh pihak luar. Contohnya itu lembaga akreditasi. Tujuannya untuk menilai kelayakan dan mutu lembaga pendidikan. Jadi keduanya itu saling melengkapi ya, bukan saling menakut-nakuti. Iya, itu bener banget. Oke, kita masuk ke audit mutu. Banyak yang takut nih kalau dengar kata audit. Iya, padahal audit mutu itu bukan buat cari-cari kesalahan sih. Nah, ini tuh penting untuk diluruskan. Nah, audit mutu adalah proses evaluasi untuk melihat apakah standar mutu itu sudah diterapkan dengan baik atau belum. Oh, jadi hasil audit ini jadi bahan perbaikan nantinya ya? Iya, betul banget. Dari audit lembaga pendidikan ini bisa tahu mana yang perlu ditingkatkan. Oh, oke, kita lanjut ya. Jadi penjaminan mutu ini juga ada dasar filosofinya ya? Iya, salah satunya dari Joseph Muhammad Juran yang menyebutkan mutu sebagai fitness of all. Oh, itu artinya sesuatu yang dikatakan bermutu kalau bermanfaat dan sesuai kebutuhan penggunanya ya? Iya, betul banget. Dalam konteks pendidikan, berarti pendidikan itu harus benar-benar berguna bagi peserta didik. Dan dalam perspektif Islam dikenal konsep ihsan. Itu apa sih? Iya, ihsan itu melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya, nggak asal-asalan jadinya. Oh, nah muncul lagi nih pertanyaan, kenapa sistem penjaminan mutu itu penting? Pertanyaan ini cukup menarik sih, kenapa
Kenapa sih sistem penjaminan mutu pendidikan itu penting banget? Nah, karena sistem penjaminan mutu ini pendidikan bisa berjalan tanpa arahan dan kualitasnya enggak terkontrol. Oke, masuk akal juga ya. Selain itu, penjaminan mutu membantu lembaga pendidikan untuk terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan lingkungan zaman. Oh, jadi ini bukan tuntutan administrasi aja ya, tapi kebutuhan. Iya, itu betul Bang. Oke. Aduh, nggak kerasa ya obrolan kita tentang sistem pendidikan ini udah selesai aja nih. Ya, semoga teman-teman yang mendengarin menjadi lebih paham dan gak takut lagi sama istilah dengan penjaminan mutu. Karena pada akhirnya mutu pendidikan itu tanggung jawab kita semua ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast Ngobrol Pendidikan. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.